Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat, yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu, yang pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Al-Wasliyah Sumatera Utara, terutama kepada pengurus Muslimat Al-Wasliyah, baik Al-Wasliyah Muslimat Al-Wasliyah Sumatera Utara dan juga rekan-rekan tercinta Muslimat Al-Wasliyah Mandailing Natal atau Kabupaten Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan bagi saya yang fakir ilmu menyampaikan taujih di kesempatan ini, yaitu dalam duha, ya, kajian duha di Al-Wasliyah, ya, di channel Al-Wasliyah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema mengenai perempuan dan kelahiran Rasulullah SAW. Walaupun memang sudah berlalu Rabiul Awal, namun ada manfaatnya atau ada kebaikannya juga. Kita masih mengingat kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah, yang diutus kepada kita, terutama kepada perempuan, yang dengan kelahiran Rasulullah SAW, sosok manusia yaitu perempuan sangat mendapatkan kedudukan atau derajat yang mulia. Ya, Rasulullah SAW mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam, ya, kedudukan perempuan sangat terhina. Kedudukan perempuan tidak diperhitungkan dalam bukunya, buku fikih, ya, fikih Al-Mar'ah karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, menggambarkan bagaimana perempuan di masa sebelum datangnya Rasulullah, baik di masa Yunani, baik di masa Persia, baik di masa Romawi, bahkan ya di masa Arab Jahiliyah, perempuan sangat dihina, sangat terhina dan tidak mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Ya. Datanglah Rasulullah SAW, lahirlah Rasulullah SAW, mengangkat derajat perempuan, ya, dengan mungkin kita sama-sama tahu bagaimana Rasulullah ketika ditanya kedudukan ibu, ya, bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya, dengan siapa? Rasulullah SAW mengatakan dengan ibu. Kepada siapa Rasulullah? Kepada ibu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Tetap Rasulullah menjawab 3 kali berulang-ulang kepada ibumu. Dan kemudian ketika ditanya yang keempat kalinya, ya Rasulullah mengatakan kepada ayahmu. Artinya bahwa kedudukan seorang ibu, kedudukan seorang perempuan, ya, yaitu seorang ibu lebih tinggi derajatnya, ya, dibanding seorang ayah, yang menyatakan bahwa seorang anak, ya, berbakti kepada ibunya lebih utama. Kenapa? Di dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebutkan bagaimana manusia atau seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Artinya Allah berwasiat
kepada manusia untuk berbuat baik kepada atau berbakti kepada orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah dan melahirkannya dalam keadaan susah. Ya. Kemudian menyapihnya selama 3 bulan. 30 bulan, salah sunah syahra, 30 bulan. Bagaimana seorang ibu di samping dia mengandung selama 9 bulan dan menyusui selama 2 tahun, sangat berat, ya, sangat susah, sehingga bukan hanya Allah ya memerintahkan untuk berbakti kepada ibu, tapi juga Rasulullah SAW ya memerintahkan kita untuk berbakti kepada seorang ibu yang perempuan. Di lain pihak lagi ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, melarang umat jahiliyah pada zaman jahiliyah untuk tidak membunuh anak perempuan, karena di masa jahiliyah ya, di masa Arab jahiliyah sebelum kelahiran Rasulullah SAW, mereka memiliki adat istiadat kalau seandainya ya, anak yang mereka lahirkan atau anak yang istri mereka lahirkan perempuan, maka mereka menguburkan hidup-hidup. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran di dalam surah At-Takwir ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya. Ketika mau'udatu ya, bayi-bayi perempuan dikuburkan ya, dibunuh atau dikuburkan hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat ya, dosa apa ya, yang kenapa mereka dibunuh ya, kenapa mereka dibunuh, atas dosa apa mereka dibunuh ya. Nah, ini menggambarkan bahwa di zaman jahiliyah itu sangat tidak menghargai perempuan dan tidak menerima adanya anak-anak perempuan. Itu disebabkan ketika anak perempuan lahir ya, mereka dihina ya, mereka dihina, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga di zaman Rasulullah SAW anak lahir perempuan ya, diberikan haknya ya, haknya sebagai manusia. Bagaimana Rasulullah memberikan bukan hanya ya sama seperti laki-laki ya, ketika kelahiran perempuan pun ya, Rasulullah menyikapi dengan hal yang sama, bukan hanya mengazankan dan mengiqamahkan, tapi juga ya memberikan nama yang baik. Bahkan ya Rasulullah memerintahkan untuk memberikan akikah untuk anak perempuan, bukan hanya untuk anak laki-laki saja ya. Subhanallah. Begitu juga ketika di zaman jahiliyah ya, perempuan itu tidak diberikan hak untuk mendapatkan warisan ya. Namun ya, setelah datangnya Islam ya, setelah Rasulullah SAW membawa risalah Islam, perempuan diberi hak untuk mendapatkan warisan, walaupun memang kenyataannya yang diberikan oleh Allah sesuai dengan fungsinya sebagai seorang perempuan diberi 1:2, artinya 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Kenapa? Karena hak memberi nafkah jatuh kepada seorang suami atau seorang laki-laki ya. Maha suci Allah ya, maha subhanallah yang telah memberikan, walaupun pada zaman sebelumnya perempuan tidak diberi hak, tapi setelah datangnya Islam Allah memberikan hak ya, kepada perempuan untuk mendapatkan warisan. Subhanallah, kalau kita melihat peran perempuan atau fungsi perempuan itu multidimensi. Multidimensi artinya memiliki peran yang banyak, bukan hanya sebagai seorang abidah ya, hamba Allah ya, memiliki kewajiban mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah ya. Namun juga seorang perempuan juga merupakan anak perempuan, sebagai seorang anak ya, yang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Wajib berbakti kepada kedua orang tuanya selama ya, kedua orang tuanya tidak memerintahkan untuk mensyirikatkan Allah ya. Alhamdulillah ya. Yang ketiga, peran perempuan atau fungsi perempuan adalah sebagai seorang istri. Di samping dia sebagai seorang hamba Allah, di samping dia juga sebagai anak ya, dia juga sebagai seorang istri yang memiliki
kewajiban atau yang memiliki fungsi untuk taat pada suaminya. Di samping sebagai seorang hamba Allah, di samping sebagai seorang anak perempuan, fungsi perempuan ya adalah sebagai seorang istri yang senantiasa mendampingi suaminya, berbakti kepada suaminya, ya, dan menjalankan fungsinya sebagai seorang istri ya, untuk taat kepada suami. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika seorang istri melaksanakan perintah Allah, baik sholat, baik puasa, baik zakat, dan baik haji, ya, kemudian seorang istri tersebut taat kepada suaminya, maka ya Rasulullah menjanjikan surga. Ya, bagaimana seorang istri bisa memilih pintu surga yang dia inginkan untuk memasukinya, subhanallah. Ya, mudah, ya, namun untuk taat, ya, itu suatu hal yang berat, tapi balasannya surga. Alhamdulillah. Di samping sebagai seorang istri yang memiliki kewajiban mentaati suami, berbakti kepada suami, ya, juga berbakti kepada kedua orang tua, juga mengabdi kepada Allah, perempuan adalah seorang fungsinya sebagai seorang ibu ya, yang juga akan mempertanggungjawabkan ya yang dilahirkannya, karena setiap manusia itu adalah sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ibu pun akan mempertanggungjawabkan ya sejauh mana dia membantu suaminya, membimbing anak-anaknya ke jalan Islam, ke jalan ajaran Islam. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana seorang ibu yang disebut oleh Rasulullah SAW ya di bawah telapak kakinya ada surga. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu, memberikan motivasi kepada kita untuk berbakti kepada ibu kita. Bagaimana tadi digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Aqaf ayat 15 ya, jeripaya seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan serta menyusui anak-anaknya ya. Nah ini Rasulullah SAW sangat memuliakan perempuan ya. Alhamdulillah kita lahir ya, kita tidak pungkiri, kita sangat merasa bersyukur kenapa kita dilahirkan menjadi perempuan. Alhamdulillah ya. Dan yang terakhir ya, fungsi perempuan itu adalah sebagai anggota masyarakat ya, yang juga diperintahkan Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar ya, memberikan ingatan atau peringatan atau mengingatkan masyarakat ke jalan yang Allah ridhai, karena semua kita punya fungsi yang sama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, ya, siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan, ya, di sini dinyatakan oleh Allah bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama ketika dia beramal soleh, baik dia laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin beriman pada Allah ya, fala nuhyiyannahu, maka Allah akan memberikan kehidupan ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik untuknya. Ini janji Allah bukan hanya untuk laki-laki saja tapi juga untuk perempuan. Wala najziyannahum ajrahum, maka Allah akan memberi jaza ya atas usaha mereka, memberikan balasan ya atas jerih payah mereka ya, bukan hanya jerih payah mendidik anak, jerih payah mengabdi pada Allah, jerih payah berbakti kepada kedua orang tuanya, jerih payah berbakti kepada suaminya, dan jerih payah ketika dia memberikan inzar, memberikan peringatan atau mengingatkan masyarakat untuk berada di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ajrahum ya, bi ahsani maka nu yang malun ya, Allah akan memberikan ajrun ya, pahala yang lebih baik ya dari apa yang mereka kerjakan ya, subhanallah. Bagaimana istimewanya kedudukan perempuan dalam Islam ya, sehingga Allah menurunkan untuk perempuan satu surah yang namanya surah An-Nisa ya, surah An-Nisa yang menceritakan
ya, kebanyakannya tentang perempuan. Itu ada 176 ayat ya, yang merupakan surat Madaniyah yang bercerita tentang ya, perempuan ya. Bagaimana Islam ya, bagaimana Rasulullah SAW lahir ya, yang menguntungkan bagi perempuan, mengangkat derajat perempuan kepada derajat yang mulia di sisi Allah, menjadi makhluk yang mulia, memberikan kedudukan yang mulia ya. Maha suci Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW ya untuk kita kaum perempuan ya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.